Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suaib, mahasiswa program profesi guru Sejarah Indonesia Universitas Sriwijaya, akan melaksanakan praktik pembelajaran durasi 40 menit sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh dosen sebagai syarat kelulusan dari uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Kelasnya sudah dibersihkan? Alhamdulillah sudah rapi. Yang laki-laki, ada yang belum masukkan baju? Coba berdiri. Bang Moni, cepat masukin. Di situ aja nih. Rapi itu bagus, ya. Yang nggak pakai masker, coba angkat tangan. 4 orang. Besok kalau datang sekolah jangan lupa ya maskernya, karena wilayah NTB secara keseluruhan masih berstatus zona merah tentang COVID-19. Hanya jangan lupa gunakan masker. Sekarang Pak Guru absen. Abiur Rahman, Al-Tigarin, Anugrah Cikal, Bismi Abiasa, Dafa, Satya Mutmainah, Fikri, Zahid Sabila, Ainunisa, Bikin Nabila, Talikatul Muslimin, Isa Ainuniswa, Maulida, Muhammad Ihsan Habibin, Nabila Satya. Alhamdulillah untuk semua ya. Mudah-mudahan kehadiran ini tetap dipertahankan sampai ujian semester yang akan datang. Sebelum kita mulai belajar, saya minta kepada Dafa untuk berdoa, memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Di musim hujan ini, Pak Guru minta kalian untuk tetap menjaga stamina. Ya, hati-hati mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh, sehingga ketika sudah banyak dikonsumsi, maka peluang untuk sakit itu ada. Baik, anak-anakku sekalian, kita
akan belajar di kesempatan ini. Kita akan belajar di kesempatan ini tentang materi persatuan. Persatuan di mana dalam subbab itu guru akan menulis judul, terang, tokoh, persatuan. Bagaimana keterlibatan para tokoh yang tertuang dalam materi ini serta peranan mereka dalam merangkul seluruh elemen masyarakat sebagai upaya untuk membina persatuan yang pada prinsipnya tujuan hanya satu pada waktu itu, bagaimana mewujudkan Indonesia apa tujuannya? Indonesia di sini Pak Guru mengambil 3 tokoh. Pertama, Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andus Muhammad Hatta, dan yang terakhir itu adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Ada tokoh nasional dan ada tokoh lokal yang berasal dari daerah kita sendiri, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Sengaja Pak Guru padukan kesempatan kita belajar kali ini bahwa harus kita sadari semua bahwa sejarah nasional itu tidak lahir begitu saja tanpa ada sokongan atau dukungan dari lokal atau daerah. Tidak mungkin ada nasional sebelum ada daerah atau lokal. Tidak mungkin ada atas sebelum dia melewati bawah. Bawah itulah yang disebut dengan lokal. Dalam konteks yang demikian, lokal memang kecil. Lokal memang kecil. Itu tanda kutip. Karena apa? Yang dia perjuangkan, yang dia lakukan hanya sebatas wilayah mereka itu sendiri. Tetapi kalau kita padukan seluruh lokal yang ada, maka akan membentuk satu lingkaran besar. Ini dipecah. Ini perpaduan yang sangat kompleks dari berbagai tipe dan sifat, kemudian berpadu dalam satu lingkaran. Maka dalam perkembangan yang terjadi pada waktu itu, bagaimana sifat perjuangan yang dilakukan oleh 3 tokoh ini, itu akan kita diskusikan. Sebagai bahan referensi sekaligus untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana peranan mereka dalam menciptakan persatuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat
lokal iman. Sekarang Pak Guru akan membentuk kelompok, ya. Kelompok 1, silakan berkumpul di tempatnya. Kelompok 2, silakan ke kanan. Ada kelompok 3, silakan berkumpul. Ada ke belakang ya. Kelompok 4, silakan ke kiri. Kelompok sudah dibentuk. Sekarang kalian akan Pak Guru pandu untuk berdiskusi tentang bagaimana peranan dari 3 pokok persatuan ini. Kesimpulannya, ya, akan kita bahas bersama nanti di akhir pertemuan. Kelompok 4, berapa orang itu? Coba uraikan tentang Insinyur Soekarno. Ada soal tentang Soekarno. Soekarno sebagai tokoh sentral dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yang berhasil. Tolong turunkan maskernya. Lagi bicara, silakan turunkan maskernya. Soekarno sebagai tokoh sentral dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yang berhasil membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia untuk bersatu dalam melawan penjajahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Iya. Kelompok 1, bagaimana pandangannya tentang Insinyur Soekarno yang kalian pahami dari referensi yang pernah kalian baca? Turunkan masker kalau bicara ya. Baiklah, menurut pandangan kami, IR Siapa namanya ini yang membaca, yang menjawab? Putri Rabiatun. Putri Rabiatun. Gaica, Pak, maaf. Oh ya, Gaica. Yang dimana menurut kami IR Soekarno memainkan peran dalam perjuangan melakukan kerjasama dengan pemerintahan Jepang sambil membangkitkan semangat para juang bangsa Indonesia untuk melawan secara diam-diam pada waktu penjajahan Jepang tersebut. Artinya Soekarno ini ya, dipercaya oleh Jepang untuk memimpin satu organisasi. Artinya Soekarno ini di samping dia dipercaya oleh pemerintah Jepang dalam memimpin organisasi pada waktu itu, maka di balik itu Soekarno juga membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan di rakyat Indonesia. Ini keterlibatan Soekarno dalam membangkitkan semangat persatuan atau nasionalisme. Kemudian kelompok 3, coba uraikan tentang bagaimana Muhammad Hatta. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Pak Guru mengenai peranan Muhammad Hatta. Jadi, Muhammad Hatta sebagai bapak proklamator dalam mewujudkan persatuan nasional menjadi pelopor sebagai berbagai gerakan serta
terlibat dalam berbagai organisasi yang berjuang secara non-kooperatif. Beliau juga merintis lahirnya koperasi di Indonesia. Terima kasih. Kelompok 4, bagaimana tanggapannya atas pandangan yang dilakukan oleh yang dilontarkan oleh kelompok 3? Saya Nabila Setia dari kelompok 4 Ya, coba suaranya diperjelas lagi. akan menanggapi jawaban dari kelompok Pernyataan. Muhammad Hatta dalam kiprah perjuangan politik pernah ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota himpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan mengasuh untuk menentang kerajaan Belanda. Setelah berjuang, usai dipenjara, maka tuduhan atasnya dinyatakan terbebas. Tidak sampai di situ, Muhammad Hatta juga pernah diasingkan di Kedegul dan Banda Baira. Ketika pengasingan, ia menulis artikel untuk koran di Jakarta dan majalah-majalah di Medan yang tidak bermuatan politis. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Muhammad Hatta dibebaskan dan dijadikan sebagai penasihat oleh pemerintah Jepang. Posisi ini dimanfaatkan oleh Muhammad Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dalam keanggotaan Panitia 9 dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Koperasi yang dibentuk, yang dirintis oleh Muhammad pada waktu itu, pada hakikatnya itu adalah bagaimana menghimpun menyatukan koperasi ini adalah produk barat, ditemukan oleh Muhammad Hatta ketika dia menempuh studi di negeri Belanda. Muhammad Hatta pada waktu itu mengambil gelar doktoranus itu di Belanda, mengambil jurusan ekonomi. Kemudian dia melihat bagaimana perkumpulan masyarakat dari berbagai kalangan yang terikat ke dalam koperasi pada waktu itu, dengan berbagai aturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan dalam peraturan koperasi itu. Ternyata koperasi berhasil memakmurkan masyarakat Belanda pada waktu itu. Inilah yang ingin dipraktekkan oleh Muhammad Hatta di Indonesia. Nah, bagaimana koperasi itu mampu menyatukan sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia dalam mencari dana. Karena prinsipnya koperasi sekarang itu adalah tempat berutang, tapi bunganya rendah. Pinjam uang di bank, bunganya 45%. Pinjam di koperasi itu hanya 10%. Makanya koperasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum pada umumnya, masyarakat luas pada umumnya. Nah, bagaimana koperasi ini mampu menghimpun atau menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk meningkatkan perekonomian melalui koperasi.
Kelompok 2. Coba uraikan tentang Muhammad Salahuddin. Sultan Muhammad Salahuddin dalam posisinya sebagai raja di Kesultanan Demak merasa prihatin terhadap kondisi masyarakat di Demak. Pada waktu itu yang serba terbelakang sehingga beliau mengambil tindakan untuk membangun berbagai sekolah informal agar masyarakat Demak pada waktu itu memiliki ilmu membaca dan menulis. Beliau juga membangkitkan semangat masyarakat Demak untuk bangkit berjuang mengusir penjajah pasca proklamasi kemerdekaan. Kalau kelompok 2 bagaimana menanggapi kalau kelompok 1 bagaimana tanggapannya atas pernyataan di kelompok 2? Coba bisa atau yang lain? Bisa aja. Ya, coba. Suaranya harus tinggi. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menambah sedikit pernyataan dari kelompok 2 mengenai perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun 1917 sampai dengan 1951 sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Demak sampai saat ini, baik itu dalam pendidikan informal maupun lembaga pendidikan formal lainnya yang dikembangkan, yaitu dengan banyaknya sekolah-sekolah yang dinegerikan untuk meningkatkan pendidikan yang tetap berdasarkan syariat Islam atau untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Demak. Ya, terima kasih. Kalau kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Ya, kelompok 3. Siapa namanya? Maulida. Ya, ini kader baru bersuara. Saya dari kelompok 3 ingin menambahkan pernyataan dari kelompok 2 dan 1. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan pemimpin yang berpandangan luas serta memiliki visi ke depan. Sultan Muhammad Salahuddin seorang tokoh yang taat menjalankan perintah agama, jujur serta berpenampilan sederhana. Perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin memajukan pendidikan agama dan umum untuk meningkatkan kualitas iman, takwa dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang dijalankan Sultan ada 2. Yang pertama yaitu pendidikan informal yang bersifat tradisional. Yang kedua yaitu pendidikan formal yang berada di bawah kendali lembaga hukum syara. Pendidikan informal Sultan Muhammad Salahuddin yang melakukan terobosan baru dengan membuka wawasan internasional atau bangsa di Demak. Beliau mengirim intelektual muda Demak ke pusat-pusat ilmu di dalam maupun di luar negeri, seperti di Mekah. Lompatannya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Para intelektual Demak yang dikirim diberi beasiswa untuk belajar di madrasah Haramayan, masjid, langgar, dan surau bukan saja berbagai tempat beribadah, tetapi dimanfaatkan pula sebagai pengajian atau tempat untuk belajar Al-Quran bagi anak dan tempat mempelajari ilmu agama bagi orang yang dewasa. Sekian tambahan dari saya. Itu tambahan atas pernyataan dari kelompok 2. Kelompok mana dulu? Kelompok 4. Ya. Coba tokoh lain dari situ. Tokoh enggak, anggota yang lain yang bersuara. Saya dari kelompok 4 akan menambahkan Sultan Muhammad Salahuddin dari Kerajaan Demak yang berperan dalam membangun berbagai lembaga pendidikan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Demak pada waktu itu dalam mengenyam pendidikan. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih.
Coba perhatikan kembali di depan. Ya, tidak usah. Tetap di kelompok masing-masing ya. Dengarkan saja. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan raja terakhir dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak yang berhasil menganut Islam pada tahun 1621 awal abad ke-17. Kemudian raja terakhirnya seperti yang Pak Guru katakan tadi itu adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Perkembangan pendidikan yang diprakarsai oleh Sultan pada waktu itu seperti yang Pak Guru katakan, menggambarkan bagaimana kearifan lokal. Dalam bidang pendidikan, dan sebatas kemampuan, hakikatnya hanya satu, kembali untuk mencerdaskan muara padahal hanya sebatas melihat perkembangan yang demikian. Pendidikan ini harus digalakkan, harus dikembangkan, meskipun dalam konteks sekolah informal. Hanya sebatas sekolah informal, dan tujuannya hanya dua, bisa membaca dan menulis. Bisa baca dan tulis. Sebenarnya terbalik, harus tulis dulu baru bisa baca. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak mungkin bisa baca sebelum dia bisa tulis. Hanya sekedar untuk membaca dan menulis. Tanpa ada ijazah yang diberikan, karena pendidikan formal di Bima itu secara resmi baru tahun 50-an. Sebelum itu tidak ada. Padahal banyak ulama-ulama dari Bima ini yang diutus untuk belajar di tanah suci Mekah pada waktu itu. Sekembalinya mereka menjadi ulama di Bima itu sendiri. Sebatas, apalagi memang dengan keterbatasan alat tulis, belum ada pulpen. Makanya orang-orang tua dulu itu sangat kuat ingatannya dalam menghafal. Sebab yang dipelajari saling berhadapan. Apa yang dikatakan oleh guru itu yang diikuti oleh murid, santri, siswa. Kalau salah mengucap, salah yang dia ilmu yang dia miliki. Karena alat tulis itu belakangan, mungkin awal tahun 70-an, tahun 60-an, hanya orang keluarga kerajaan, rumah kaum Umari saja
tahun 63 hanya Inaka Umari dari Bima ini yang berhasil diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia zaman itu. Setelah dia dari Malang melanjutkan studi ke Fakultas Hukum UI. Selesai dari Hukum UI, dia diangkat sebagai asisten gubernur NTB. Jadi nilai-nilai persatuan yang dikembangkan oleh Sultan Muhammad Salahuddin adalah mempersatukan melalui pendidikan. Kalau Muhammad Hatta mempersatukan melalui kooperasi. Soekarno mempersatukan melalui organisasi. Organisasi yang dibantu oleh Jepang yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan dari bangsa Indonesia agar membantu Jepang, justru dimanfaatkan oleh Soekarno organisasi itu untuk membangkitkan semangat dalam melawan pemerintah Jepang. Sudah sampai soal nomor berapa? Nomor 3. Ya. Soal nomor 4. Coba kelompok 3. Kelompok 3 coba baca, berikan pandangan tentang bagaimana kelompok 1 bagaimana, ada tanggapan? Coba. Turunkan maskernya. Nilai-nilai persatuan yang diperlihatkan oleh 3 tokoh di atas, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Muhammad Salahuddin, merupakan tokoh nasional dan daerah dari Bima yang berhasil memainkan peran dalam membangun bangsa Indonesia untuk sadar akan keadaan bangsanya sendiri. Sehingga ketiga tokoh nasional tersebut membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia agar berusaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia merdeka. Iya. Terima kasih. Kelompok 3 ada tambahan? Ya, kelompok 3 ada? Ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini dari pernyataan dari beberapa kelompok tadi itu dari banyaknya rintangan dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut mempunyai satu tujuan utama, yaitu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia semata. Sudah selesai kita diskusi ya? Sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dan mendengarkan penjelasan dari Jadi tema pelajaran hari ini tentang peran tokoh persatuan berhasil menggambarkan tentang bagaimana ciri khas yang dilakukan oleh masing-masing 3 tokoh ini dalam menciptakan yang namanya persatuan. Meskipun dengan
prosedur yang berbeda, meskipun dengan aktivitas yang berbeda, meskipun dengan kegiatan yang berbeda, hakikatnya telah berhasil menghimpun atau menciptakan persatuan. Nah, dalam konteks yang demikian, ada hal-hal yang harus kita petik dari sini, dari pelajaran yang dilakukan oleh tiga tokoh, bahwa yang namanya perbuatan baik dan sepanjang itu baik dilakukan. Dan jika mampu kita lakukan, artinya baik itu harus berpadu dengan ikhlas. Kalian sudah menguraikan tentang kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh tiga tokoh itu. Soekarno menghimpun dengan organisasi, Muhammad Hatta dengan koperasi, dan Muhammad Salahuddin itu dengan pendidikan non formal. Kembali, hakikatnya hanya mewujudkan persatuan. Nah, dalam konteks yang demikian, pelajaran dari tokoh ini telah berhasil memberikan nilai-nilai persatuan yang harus kita teladani sekaligus kita kembangkan dalam kehidupan masa kini. Itu kesimpulan dari Pak Guru. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya? Tidak ada? Sudah bisa dimengerti? Ya. Hakikatnya kita bersatu. Ada kata orang bijak itu 1 lebih baik 2, 2 lebih baik 3, 3 lebih baik 4 dan seterusnya. Betapa pentingnya kebersamaan. Karena memang itu menjadi satu ciri khas kehidupan bangsa Indonesia. Di akhir pelajaran ini, ya, Pak Guru menyarankan kalian ketika keluar jangan lupa menggunakan masker. Hindari kerumunan dan jangan lupa cuci. Dan di awal musim hujan ini jangan terlalu sering keluar malam. Cuaca yang tidak bersahabat itu memudahkan kita mengalami sakit, sehingga akan menghambat kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, serta bisa kita ambil nilai-nilai pelajaran sebagai bahan dalam menganalisis bagaimana persatuan yang digalakkan oleh tokoh-tokoh pada masa lalu. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran, saya minta kepada Anakda Khalifatul Muslimin untuk memimpin doa untuk pelajaran. Silakan. Turunkan maskernya. Sebelum kita selesaikan pelajaran, kita berdoa. Doa mulai. Demikian pelajaran yang kita lakukan di kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Ingat apa yang jadi pesan Pak Guru tadi, dan ambillah nilai-nilai persatuan yang dilakukan oleh kita. Ya? Saya minta mulai dari deretan ini satu-satu keluar, ya, bersalaman dengan Pak Guru. Kemudian deretan dulu. Rapikan semua tas.
sudah mulai. Ya, hati-hati. Kembali.